Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur banget hari ini Kak Adi bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara virtual. Nah, tapi hari ini kita juga merayakan hari apa yo? Iya benar sih hari Minggu. Oh iya, betul sekali. Gereja kita, GPIB Karisma merayakan ulang tahunnya yang ke-39 tahun. Wah, bersyukur sekali kita adalah sebagian dari gereja GPIB Karisma. Baik adik-adik, kakak harap adik-adik semua sukacita dan sehat semua ya. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, apa yang mesti disiapkan? Iya betul, Alkitab. Apalagi? Kolektor. Lalu yang paling penting adalah siapkan hati. Kita beribadah kepada Tuhan sama-sama. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang akan melayani pada ibadah hari ini. Berkatilah kami juga supaya dapat duduk manis dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, sekarang kita memuji Tuhan lagi. Kita tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 23, Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya.
Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik semua, mari kita membaca bersama-sama Mazmur. Nah, adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3. Dipersiapkan ya adik-adik Alkitabnya. Sudah siap semua ya? Mari kita baca bersama-sama Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi satu pujian. Mari puji Tuhanmu, Kidung Ceria 66. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil pada hari Minggu ini di dalam ibadah IMPA, yaitu terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ibadah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin bimbing kami, penuhi kami dengan kuasa roh Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu ini. Dan kami dimampukan juga oleh Tuhan untuk dapat melaksanakannya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Mari kita membacanya bersama-sama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik tetap penuh dengan sukacita walau masih harus berkegiatan dari rumah. Adik-adik harus tetap bersemangat supaya orang-orang di sekeliling adik-adik juga ikut bersemangat. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama mau melihat video dulu ya. Yuk kita tonton sama-sama ya. Daud memuji Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Anak yang paling kecil bernama Daud. Bapak Isai menyuruh Daud untuk menjaga domba yang berjumlah 3 ekor. Daud menjadi gembalanya. Daud menggiring 3 ekor kambing dombanya untuk mencari makanan. Lalu Daud menemukan padang rumput dan membiarkan kambing dombanya makan. Sambil menunggu, Daud menyanyi memuji Tuhan dan bermain alat musik kecapi. Tiba-tiba ada suara aneh di balik tanaman. Daud dan kambing dombanya pun kaget. Ternyata ada singa yang lapar dan ingin menerkam domba untuk dimakan. Ketika singa itu menyerang, Daud memegang janggut singa itu dan melemparkannya. Daud berhasil mengalahkan singa itu dan kambing domba itu pun selamat. Daud kembali lagi mengawasi kambing dombanya sambil memuji Tuhan dan bermain kecapi. Tiba-tiba datanglah seekor beruang yang ingin menyerang kambing domba Daud. Daud mengambil umban dan mengisi dengan batu lalu memutar dengan cepat dan melepaskannya. Kemudian batu itu mengenai kepala beruang dan beruang itu pun jatuh. Akhirnya, Daud berhasil menjaga kambing dombanya dan Daud pulang ambil memuji Tuhan. Ayat hafalan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1. Sudah ditonton videonya? Nah, sama seperti video yang kita tonton tadi, di dalam pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1-2 yang tadi juga kita sudah baca sama-sama, kita diajarkan oleh Raja Daud untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Benar, dalam situasi dan kondisi apapun, baik suka maupun duka. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, dia adalah seorang penggembala domba. Susah nggak sih pekerjaan menggembalakan domba? Pastinya susah ya, karena Raja Daud harus memastikan agar domba-dombanya tidak hilang. Dan juga domba-dombanya aman dari serangan beruang ataupun singa. Ketika dia mengembalakan domba-dombanya, walau sulit, Raja Daud tetap bersemangat dan dia tetap memuji Tuhan. Dan akhirnya
Seperti yang kita tonton tadi, Raja Daud dapat mengalahkan singa dan juga beruang yang mau mengganggu domba-dombanya. Dan dia akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan setelah tugasnya selesai, dia kembali memuji Tuhan. Sama dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini. Adik-adik pasti tahu, saat ini di seluruh dunia dan juga bangsa kita Indonesia sedang dilanda wabah virus COVID-19. Dan kita harus menjalani kegiatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Enak enggak? Pasti jawabannya enggak ya. Harusnya adik-adik bisa pergi ke sekolah, bertemu dan bermain dengan teman-teman. Malah harus di rumah aja. Harusnya tiap minggu adik bisa pergi ke mall sama mama atau papa. Sekarang gak boleh kemana-mana. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur, karena dalam hati yang penuh dengan rasa syukur, kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan kita bersyukur, maka kita juga akan penuh dengan sukacita. Dan adik-adik tahu apa yang akan terjadi jika hati kita penuh dengan sukacita? Dengan hati yang penuh dengan sukacita dan gembira, maka imun tubuh kita akan kuat. Dan kita juga akan bersemangat untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita walau dari rumah. Dan percaya kalau Tuhan Yesus menjaga kita. Tapi Kak, kalau papa atau mama sakit kan sedih. Gimana kita bersyukur? Nah, kenapa firman Tuhan mengatakan kalau kita harus bersyukur dalam segala situasi? Ketika mama atau papa adik-adik mungkin sedang sakit, adik-adik gak boleh sedih berlama-lama. Adik-adik harus mengingat apa saja kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Dan karena kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita pun akan kembali bersukacita dan memuji Tuhan. Dan jangan lupa, dalam pujian yang kita naikkan, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan mama atau papa yang sedang sakit, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang, mari sama-sama kita ingat kebaikan apa saja yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Kakak punya sebuah toples yang kakak namakan toples sukacita. Kenapa kakak namakan toples sukacita? Karena ke dalam toples ini kakak akan masukkan apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti mama dan papa yang selalu menjaga adik-adik. Lalu oma dan opa yang masih bersama dengan adik-adik sampai saat ini. Melihat adik-adik dengan senyum kalau adik-adik bermain. Bahkan kadang-kadang juga memberikan uang jajan. Lalu mama atau papa yang masih bisa bekerja sampai dengan saat ini untuk dapat membiayai adik-adik sekolah, memberikan adik-adik makanan, pakaian, bahkan mainan. Lalu kita mengucap syukur juga untuk kebaikan Tuhan, untuk makanan yang boleh kita nikmati tiap hari. Untuk kesehatan, sehingga adik-adik boleh tetap tertawa, boleh beraktivitas, dan boleh berkegiatan sehari-hari. Untuk kesempatan belajar walau masih harus dari rumah.
pertambahan usia, ulang tahun yang masih boleh tetap kita rayakan sampai hari ini. Kesempatan beribadah bersama papa dan mama. Pakaian yang masih adik-adik boleh pakai sampai saat ini. Lalu adik dan kakak yang masih bermain bersama dengan adik-adik. Apalagi kebaikan Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang masih berdiri sampai saat ini dan merdeka, dan tanggal 17 kemarin baru merayakan HUT-nya yang ke-76. Lalu tentunya bersyukur untuk gereja kita, GPIB Karisma, sehingga kita masih bisa bersekutu dan beribadah. Dan hari ini gereja kita merayakan HUT-nya yang ke-39. Dan masih banyak lagi kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, seperti yang diajarkan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-2, dengan kita mengingat kebaikan Tuhan dan tidak melupakannya, maka hati kita akan dipenuhi rasa syukur dan kita akan senantiasa memuji Tuhan. Dan adik-adik harus ingat, kalau Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anak yang dikasihi dan dicintainya. Menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak ingin memberikan aktivitas untuk adik-adik. Adik-adik kerjakan di rumah. Untuk adik-adik anak kecil dan anak tanggung, adik-adik membuat papan sukacita. Papan sukacitanya adik-adik bisa buat dari styrofoam seperti ini, atau dari kertas tebal, atau juga dari kardus bekas. Pada papan sukacita yang adik-adik telah siapkan, adik-adik tempelkan apa saja kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik. Misalnya, mama dan papa yang sayang pada adik-adik. Lalu nilai rapot yang bagus tempelkan di sini. Lalu mama membuatkan makanan favoritku. Adik-adik bisa tempelkan di sini. Dan tempelkan semua kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik di papan sukacita ini. Kalau papan sukacitanya sudah selesai, adik-adik bisa menempelkan papan sukacita ini di tempat favorit adik-adik. Jadi, ketika adik-adik bersedih, adik-adik boleh kembali melihat papan sukacita ini dan adik-adik kembali mengingat kebaikan Tuhan dan kembali bersukacita. Untuk adik-adik di kelas TK, kalian mewarnai. Tuhan Yesus baik, aku ingin memujimu selalu. Adik-adik warnai seperti ini ya. Jangan lupa, setelah papan sukacita ataupun gambar ini diwarnai, adik-adik boleh minta tolong mama untuk foto dan dikirimkan ke kakak Layan. Kakak tunggu ya hasil aktivitas adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan dan mampukan kami seperti Raja Daud untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hati kami akan selalu dipenuhi dengan sukacita, dan kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang dibawakan oleh Kak Yohana. Nah, kita diajarkan untuk apa? Ayo. Betul sekali. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Yuk, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Siapkan kolektenya, dan untuk persembahan adik-adik dapat dititipkan ke Mama Papa dahulu ya. Nanti Mama dan Papa yang akan memberikannya kepada gereja. Yuk, kita sama-sama memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tata maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Adik-adik, yuk kita mau satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya dari berkat Tuhan juga. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya Tuhan berkati melimpah-limpah, dan Tuhan berkati juga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
adik-adik. Ibadah kita hampir selesai. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan warta PA dulu ya. Apa aja ya warta minggu ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik. Yang pertama, ibadah IMPA setiap hari Minggu jam 8 WIB di YouTube GPIB Karisma. Yang kedua, adik-adik tetap rajin berdoa dan baca Alkitab ya. Yang ketiga, adik-adik tetap di rumah saja dan jika harus keluar rumah, adik-adik tetap memakai masker dengan benar dan tetap jaga jarak. Lalu yang keempat, adik-adik tetap jaga kebersihan juga. Selalu cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Dan yang kelima, untuk kelas agama. Bagi adik-adik yang mengikuti kelas agama, untuk mengetahui info-info, silakan menghubungi guru yang mengajar kelas masing-masing ya adik-adik. Lalu yang keenam, untuk adik-adik yang berulang tahun, kakak-kakak PA mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketujuh, kesaksian pujian bagi adik-adik yang berkerinduan mengisi pujian dalam IMPA online. Silakan rekaman video dikirim via WA ke kakak layan ya. Lalu yang kedelapan, untuk aktivitas minggu ini dapat dikirim ke Kak Yumi atau ke kakak-kakak layan lainnya. Dan yang terakhir adik-adik, untuk informasi tentang IMPA atau kegiatan lainnya dapat diikuti melalui media sosial Instagram PA GPIB Karisma. Sekian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu depan, hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, ibadah hari Minggu pelayanan anak kita adakan secara Zoom. Nanti linknya akan dikirimkan oleh kakak-kakak ya. Ditunggu kehadirannya. Terakhir, adik-adik, kita setelah ibadah IMPA ini, yuk kita sama-sama beribadah bersama mama, papa, kakak, dan adik dalam ibadah hari ulang tahun gereja kita GPIB Karisma yang ke-39. Linknya ada di YouTube channel GPIB Karisma. Ditunggu ya adik-adik. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Adik-adik terkasih, saatnya kita berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih dan maha baik, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih melalui doa kami ini Bapa, atas nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh juga melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Terlebih pada hari Minggu pagi yang cerah ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama teman-teman kami dan kakak layan kami melalui YouTube. Tuhan Yesus,
Terima kasih juga kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami selalu bersyukur atas apa yang kami boleh terima daripadamu, dan hendaknya kami juga boleh berbagi bersama-sama dengan teman-teman kami, sekeliling kami juga ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan bagi keluarga kami, sahabat kami, guru-guru kami Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu, dan juga berikan kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa gereja kami GPB Karisma memasuki usia yang ke-39 tahun. Kiranya pelayanan GPB Karisma boleh terus berjalan dengan baik. Pelayanan kepada jemaat kami, adik-adik layan kami juga Tuhan, dan para pelayan gereja kami Tuhan, dari pendeta, presbiter, komisi-komisi dan pelkat, termasuk kakak layan kami di PA ini Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan juga kesehatan yang baik Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak baik Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami juga. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan dan panutan bagi sekeliling kami. Kami juga mengucap syukur atas usia 76 tahun bangsa Indonesia ini Bapak. Dengan segala permasalahan yang ada, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami boleh terus menjaga diri kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, dan menuruti kata pemerintah melalui Bapak Presiden, dan kiranya bangsa Indonesia boleh melewati masa pandemi ini dengan baik ya Bapak, dan COVID-19 boleh jauh daripada kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Kiranya para pemimpin negara ini Bapak mendapatkan hikmat daripada Tuhan dan boleh membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan mau menerima doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa